了没？看到了没？看到了。好的，那我们今天学习 HSK 第四集2课。哦呀，首先我们要讨论一下我们昨天的作业，我们的练习题。OK，第一的部分，他们2个人努力，终于完成了工作。你们觉得答案是什么呢？印象吗？印象 impression 接受 menerima 熟悉 mengenal lebih dalam共同 bersama-sama 吸引 menarik 2个人努力哪一个是正确的？哎呀，印象。不对。Kalau injang ini adalah bentuk injang ini adalah bentuk noun. Injang ini adalah bentuk noun. Sementara 2个人努力 nggak mungkin masukin noun di sini. 2个人共共共同努力 rajin bersama-sama 共同努力 rajin sama. Nah, karena mereka共同努力 akhirnya mereka 完成了工作. Oke? Udah dapat idenya? sudah. OK，那个地方特别漂亮，每年都会blah blah blah 很多内外的游客。哎呦，apakah 印象？印象 itu adalah impression, dia bentuk noun. Terus 接受 ini menerima, 熟悉 mengenal, 共同 tadi udah dipakai, 吸引 menarik. Ya. 内外 luar 游客 turis. Oke. Jadi di sini jawabannya seharusnya adalah Siin, karena Siin artinya adalah menarik. Nah, di sini dia bilang tempat ini kan bagus. Nah, terus habis itu di sini tiba-tiba ada turis. Nggak mungkin jawabannya Inxiang dong. Tohui Inxiang, karena Inxiang ini adalah bentuk noun, impression. Terus Jieshou, menerima. Emang tempat itu menerima kan tempat nggak bisa menerima gitu. Terus Sushi mengenal lebih dalam juga nggak cocok masukin ke sini. Tong tadi udah dipakai nomor 1. Jadi jawabannya udah pasti Ciin. Nah, terus nomor 3. Zai wo bla 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 Chong. Nah, ini tadi Acung udah benar. Inxiang. Nah, kenapa di sini jawabannya Inxiang? Kita baca kalimat belakangnya. Ta ichi shi hen youmo. Nah, ini berarti kan menunjuk pada karakter seseorang. Berarti Jieshou udah pasti enggak. Terus Shushi, saya mau Shushi Chong. Nah, itu nggak bisa. Karena Chong ini kayak di dalam, kayak semacam di dalam gitu. Di dalam kan nggak mungkin di dalam mengenal lebih dalam. Nah, ini di dalam impression. Dia bentuk noun di sini. Oke. Terus 我是一个南方人，很难 bla 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 每天吃面条. Nah, tadi 印象udah dipakai. Terus berarti tinggal sushi dan tieshou. Nah, nggak mungkin kita di sini 很难 sushi karena sushi itu mengenal sesuatu lebih dalam, gitu kan. Nah, jadi di sini kita pakai tieshou, menerima.
Nah, di sini dia sulit untuk menerima makan mie setiap hari. Nah, terus tinggal nomor 5, jawabannya terakhir, sushi. Oke, masalah ini kamu paling benar tanya ke Li Laoshi. Dia di aspek ini dia lebih sushi, lebih paham. Itu. 有问题吗？这部分没有了。OK，OK，第六到第10。OK，下个星期的游泳比赛你参加吗？那你别跟我 blah blah blah，我没学过游泳。Nah, pici ini temperamen. Conglai dari dulu sampai sekarang. Kantong, tersentuh, sienmu, iri, atau admire. Terus 开玩笑, bercanda. Dari sini dia nggak perlu belajar berenang, tapi ditanyain ikut lombanya atau enggak. Ni kan wo 开玩笑, jangan bercanda. Oke. Terus 小黎这个人怎么样？他虽然 bla 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 很大，但工作很认真。Nah, kita coba satu-satu. Pici, temperamen besar. Nah, itu bisa jadi. Terus Conglai dari dulu sampai sekarang sangat besar. Aneh. Kantong, tersentuh, sangat besar. Sienmu, iri, sangat besar. Kayak Wansyah tadi ini udah nggak usah. Ini kan yang paling cocok udah paling paling benar pici. Kan? Berarti sini jawabannya. 他虽然脾气很大。Terus nomor 8. 真 bla 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 你。真 bla 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 你。找了个那么漂亮的女朋友。Nah, ini udah jelas obvious jawabannya 羡慕 iri. Oke. Terus 他以前 bla 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 不迟到。Nah, ini udah pasti 从来。今天是怎么了？ Oke. Dari dulu sampai sekarang nggak terlambat, tapi hari ini dia sampai sekarang belum sampai. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah terlambat. Oke, nomor 10. 这个电影讲了一个爱情故事，很浪漫，让人特别 Nah, ini sisa 感动 terakhir. 特别感动 sangat tersentuh. Oke. 有问题吗？我们的作业。我没有。没有了。OK。OK，那我们今天继续学习第2课，真正的朋友。我们首先看我们的生词。OK，第一的适应，适应itu terbiasa。Nih contoh，你适应这儿的生活了吗？Sudah terbiasa dengan kehidupan di sini? 适应 terbiasa. Terus 交 ini untuk berteman, 交朋友。Nah, to make friends. 交了一个中国朋友。Okay，交 to make friends。Okay，terus 平时itu normal times。比如你平时几点睡觉？那 biasanya。平时我们常常一起看书。Biasanya kami sering baca buku bersama. Terus kuang. Kuang itu jalan-jalan, jalan-jalan. To stroll, to roam, oke. Okay. 逛街，逛街，逛街 ini jalan di jalanan. Jadi kayak keliling-keliling jalan gitu. Terus ada lagi 逛市场，逛商场。Nah, ini jalan di mall. Terus ada lagi kuang-kuang. Nah, kuang-kuang ini artinya jalan-jalan aja. Nah, ini C-nya diambil dari kata cietau. Cietau ini juga jalanan. Jalanan, oke. Nah, jadi kuang itu adalah untuk jalan, bukan cow ya. Oke. Terus tuansin. Tuansin ini kayak semacam SMS gitu. Nih, 给我发一些幽默短信。Nah, verbnya
mengirim pesan. Mengirim pesan itu phát bản xin. Ini mengirim pesan. Ini adalah mengirim. Oke. Lalu yang keenam, 正好. 正好 itu adalah kebetulan. Just in time, just right. 比如你正好来, kamu kebetulan datang. Nah, ini kamu kebetulan datang. Kamu kebetulan datang. Nah, ayo bantu-bantu saya. Nah, oke. Jadi 正好itu kayak waktunya pas banget. Waktunya pas banget untuk melakukan sesuatu. Untuk sesuatu terjadi. Nah, contohnya, 我们下午要去踢足球. Nah, sore ini mau main sepak bola. 正好一起去吧. Kebetulan. Ayo pergi bareng aja. Oke. 有问题吗？第一部分的生词。没有。没有了。OK。kalau gitu由张同学读吧。在中国快1年了，你适应这儿的生活了吗？还是有点不习惯，后来就慢慢适应了。最近我还交了一个中国朋友，那就好，快给我讲讲你新交的中国朋友。我们是在图书馆认识的，平时我们常常一起看书、逛街、踢足球，有时候他还给我发一些幽默短信。你的这个朋友真不错，学着介绍我们认识，怎么样？没问题，我们下午要去踢足球，正好一起去吧。OK，有问题吗？没有。Benar。嗯 Benarkah？那位同学呢？有问题吗？ada yang nggak paham nggak？没有。没有。OK。Nah, ini 聚会。聚会itu bisa bentuk verb, bisa juga bentuk noun. Dia itu artinya buat kayak semacam kumpul-kumpul gitu, to have a party, get together. Contohnya 同学聚会. 同学聚会 berarti perkumpulan teman-teman belajar. 同学聚会, 朋友聚会. 朋友 晚上的聚会. Nah, perkumpulan malam ini. Nah, jadi 聚会 itu bisa berbentuk verb dan noun. Oke, terus 联系itu untuk menghubungi. 比如联系老师 menghubungi 老师，联系朋友 menghubungi teman. Oke, gitu ya. Terus 差不多 artinya kurang lebih. Kan udah pernah belajar belum ya? 差不多 belum pernah ya? Belum. Kok ingat udah pernah ya? Jadi 差不多 itu artinya kurang lebih, almost. Oke. Contohnya 差不多满了，差不多满了。
hampir penuh. Man itu penuh. Seharusnya ntar di bawah kita bakal belajar chabuto ini. Pokoknya untuk sekarang ingat dulu artinya chabuto itu hampir, almost, oke? Nah, cuanmen itu dia bentuk adverb. Nah, dia ini melakukan kayak secara sengaja, secara spesial melakukan suatu hal. Contohnya, kita lihat di sini deh. Mana ya? Cuanmen. Nah, nih. 还专门从国外飞回来呢. Nah, secara khusus dari luar negeri terbang kemari. Secara khusus, contohnya Yan Ming专门给一封做饭. Ini artinya Yan Ming secara khusus memasak untuk Ifeng. Nah, gitu, oke? Jadi cuanmen secara khusus, specially. Oke, terakhir. Terus piye itu graduate. Kau Chong piye. Nah, lulus SMA. Terus ada juga piye tianli. Piye tianli ini graduation ceremony. Oke. 我们6月8日刚毕业. Kita baru lulus pada tanggal 8 Juni kemarin. Oke. Piye, graduate, lulus. 然后麻烦itu untuk merepotkan, mengganggu gitu. 比如说麻烦的事情, urusan yang merepotkan. 麻烦的事情. Terus 麻烦你帮我itu kayak ngerepotin kamu untuk bantu saya gitu. Tapi itu kayak minta tolong. Okay. 到这边有问题吗？我们的生词 kalau ada yang nggak jelas tanya aja. 没有 OK。第二的课文由李同学读吧。星期天同学聚会你能聚会？你能来吗？能来。班里同学你联系的怎么样了？来多少人？差不多一般吧。张岩还专门从国外骑回来呢。什么？毕业都快10年了。吃想大家。对了，今天早上我在地铁站差不多遇到了汪静。他毕业后就去上海工作了。他这就是来旅游的。那太好了。麻烦你跟他联系一下，请他一起来参加同学聚会。聚会就在学校门口那个饭店6点半也知道啊。放心吧，星期天6点半见。OK，有问题吗？有什么不明白的？ Halo. Beneran nggak ada?
ini就 Yang 毕业 mana? 都 Hmm? 快10年了， Oh, 毕业都快10年了. apa? Kita udah lulus hampir 10 tahun. 毕业 lulus. Ini tau biarin aja. Ya. 快 itu cepat, cepat. Tapi kalau misalnya dia digabung dengan waktu, itu artinya hampir. 10年 Ya. 10年 10 tahun. Berarti kita udah lulus hampir 10 tahun. Oke, ada lagi? Oke. Ada lagi nggak? Apa ya? Nggak ada sih. Benar, jadi semua udah paham sisanya. Harusnya ya. Oke. Harusnya. Nah, 13好像 oh 好像itu seperti sepertinya. Oke. Gimana ya ini kalimatnya? 我好像已经吃饭了. Saya sepertinya udah makan tadi. 我好像已经吃饭了. Saya sepertinya udah makan tadi. Nah nih. 好像 seperti 重新 kembali 回到了校园. Jadi rasanya seperti kembali ke sekolah. 好像 seperti. Contoh kayak 我好像已经吃饭了. Seperti. Nah gitu. Oke, terus 14 重新itu once again, sekali lagi. 我重新给你发短信. Saya sekali lagi kirim ke kamu SMS. 重新 sekali lagi. Oke. Lalu 尽管 ini juga artinya mirip-mirip sama meskipun. Ntar di bawah pasti kita belajar 尽管 ini. Tapi ntar kegunaannya bakal berbeda dengan 即使 yang kemarin kita pelajarin itu. Mana tuh 尽管? Nah, 尽管已经毕业这么多年, meskipun sudah lulus begitu lama, 我们还是经常联系的. Kita masih sering berhubungan juga, masih sering interaksi. Jadi 尽管 although, meskipun. Ingat dulu itu. Nanti kita bakal belajar grammar di bawah. Lalu 真正 itu true atau real. 真正的朋友 berarti temen yang real gitu. Terus 友谊. Nah, 友谊 ini adalah friendship, pertemanan. Dia bentuknya adalah noun. Nah, kita bisa juga gabungin 真正 dan 友谊. Jadi 真正的友谊, pertemanan yang sejati, pertemanan yang real. Oke, 有问题吗？没有了 ，OK。那第三的课文由张同学读。这是什么时候的照片？真严谨。这是上大学时的照片。一看到这张照片，我就想起估计那段快乐的日子。好像重新回到了校园。旁边这个人一定是你的好朋友吧？你们现在还有联系吗？当然了，尽管已经毕业这么多年，我们还是经常联系的，每次都有说不完的话，真羡慕你。我上大学时最好的朋友去了南方工作，我们俩已经好久没联系了。我一会儿就给
大个电话。对，要知道能有一个真正的朋友，有一段真正的友谊，是多么不容易。OK，有问题吗？哎呀，日子apa artinya? Nih, 快乐的日子。日子。日子itu hari-hari. Kuala的日子 hari-hari yang membahagiakan. 日子 hari-hari. Oke. Hari-hari. Terus apa lagi ya? Kira-kira kalian nggak paham. Nggak tahu apa yang kalian nggak paham, makanya kalian harus tanya. Kalau kalian nggak tahu. Ada pertanyaan nggak? 多么不容易。多么不容易什么意思？ Nggak gampang. Oke. Ada lagi? Ayo guys. Apa ntar Ay kasih PR kan translate? Apalagi Cung, jangan. Ayo makanya tanya, kalau nggak Ay kasih PR translate nih. Waduh, udah kayak paham sih ini. Ayo tanya. Ntar PR kalian tulisin kan? Chongxin itu sekali lagi. 回到了 yang itu yang 重新回到了小燕。Oke, 重新 itu sekali lagi. 回到 kembali. 回 kembali kan? 回 kan kembali. 校园 ini sekolah. Jadi kembali sekali lagi ke sekolah. Kembali sekali lagi ke sekolah. Ingat 重新 verb. Dia ditaruh di depan verb berarti. Oke, 还有问题吗？没有，老师没有。 Benar ya? Ya. 那我们现在kan benar kan ada. 那我们现在先学习我们的语法点 ，OK？ 第一个语法点是正好，正好可以做形容词 artinya 正合适。pas sekali, cocok sekali， 表示时间、waktu、位置。位置 ini adalah posisi， 位置。体积ini kalau nggak salah luas ya. Terus 数量itu kuantitas, 程度ini adalah tingkat. Nah, berarti di sini waktu, tempat, luas, quantity, dan tingkatannya itu mancu. Mancu itu memenuhi. Memenuhi suatu 条件, suatu syarat. Suatu syarat. Jadi waktunya itu nggak pagi, nggak malam, nggak depan, nggak belakang, nggak gede, nggak kecil, nggak banyak, nggak dikit, nggak tinggi, nggak rendah gitu. Jadi pas banget gitu loh. Oke. Pokoknya artinya di Indo pas banget. Oke. Ini coba. 苹果8块5. Nah, 8块5 itu berarti 8 kuai dan 5 sen. Jadi 8块5 ini tulisannya 8,5. Terus 西瓜11块5. 西瓜berarti 西瓜nya berarti 11,5. Nah, 正好20块. Pas banget jadi 20 kuai.
Ini dijumlahin jadi 20 kuai nanti. Kuai itu uang. Kuai itu uang, iya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cenghao-nya. Jadi cenghao itu kebetulan. Pas banget. Ayo lah. Ayo. Oke. Oke, 第二个有tadi siapa terakhir? Oh, 李同学读还有翻译。你来的正好，我的钱包不见了，说我第二天吧。借我借，因为借。借我。点钱。钱吧。翻译。Translate. Kamu datangnya pas banget. Saya lagi nggak ada uang. 不见了。 Lagi nggak ada uang. salah. 钱包 apa 钱包？ Nggak bawa dompet. bukan. 不见。 Nggak ada dompet. salah. Jadi 不见。不见了。Ini hilang. 钱包不见了。nggak ketemu. Oh, hilang. Oke. 借我点钱吧. Pinjami saya sedikit uang. Oke. 有问题吗？正好。没有。那我们继续正好的第二个用法. Nah, 正好juga bisa menjadi adverb. Dia memiliki arti 恰好 atau 遇到某个机会做某事. Nah, dia 正好 itu kebetulan. Sebentar, saya tulis deh. Pas banget. Terus yang kedua, kebetulan ada suatu kesempatan dia lakukan suatu hal. Nah, jadi fungsi yang keduanya itu ada suatu kebetulan ada suatu kesempatan dan dia melakukan suatu hal dalam kesempatan itu. Oke, contohnya, 我们下午要去踢足球. Kita sore ini mau main bola sepak bola. 正好一起去吧. Karena ada kesempatan untuk main bola, ya udah dia ikut juga. 正好 gitu. Oke, terus yang kedua, Acung baca deh terus translate. 我妹妹出生那一天，正好下线，所以爸爸妈妈叫她小雪。Oke, translate juga. Adik saya Cusong ini ulang tahun. Cusong itu lahir. Oh, lahir. Adik saya lahir. Netian apa ya? Natian hari itu. Oh, Natian. Oh ya, lahir. Adik saya lahir di hari itu. Terus kebetulan turun salju. Jadi orang tua saya manggilnya Xiaoxue. Iya, oke. Jawaban Timah. Jadi yang satu artinya pas banget dan yang satu lagi kebetulan. Oke, 没有了。我们做练习吧。Oke, 李老师来了。李老师来了。Gimana? Pakai 正好。Coba dulu ya. 李老师来了。正好我有个问题
Oke. Guru Li sudah datang. Kebetulan saya punya pertanyaan yang mau ditanyakan kepada dia. Oke, jadi Hao di sini pakai fungsi yang kebetulan. Kalau I. Oke, 第二道由李同学回答吧。今天开会来了多少人？Pakai pas banget nih. Iya. Cheng Hao. Kaihui itu meeting kan? Iya. Cheng Hao apa? CEO-nya ada. Atau enggak Big Boss. Dia di sini nanya berapa jumlah orangnya. Cheng Hao 有15个人。15个人, oke. Jadi pas banget yang datang ada 15 orang, pas banget, oke. 正好有15个人。第三道，明天的球赛，你想不想去看？我当然想去，可惜呢，可惜都sayangnya。可惜票早就卖光了。Nah, tiketnya udah habis. 早就 票ini tiket 早就 maksudnya sangat awal gitu. Sangat awal. 卖光了 dijual sampai habis. Sayangnya tiketnya udah dijual sampai habis. Oke. Terus bla 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 bla. 到时候一起去吧. Gimana Cong bikinnya Cong? Bentar. 到时候一起去吧. Pergi bersama. Tiket habis. Kalau bilangnya kebetulan aku punya tiket lebih gimana? Kebetulan punya 2 tiket aja deh. Ya, punya 2 tiket maksudnya. Berarti Cheng Hao. Cheng Hao, Oyo. Yang ke Chang. Karena dia kan tiket bentuknya gepeng kan, kayak kertas gitu kan. Jadi pakai Chang. Yang Chang. Chang Chiu. Piao. Piao. Ini tiket. Jadi pas banget saya punya 2 tiket. Jadi pada saat itu, 到时 begitu saat itu tiba, kita 一起去吧, kita pergi bareng. Oke, 有问题吗? Cheng Hao. 没有, bentar ya, udah bisa ya. PR nih. Jadi PR nih. Apa ayo? Apa yang nggak paham? 没关系，没有。差不多, oke. Nah, jadi 差不多 itu bisa menjadi adjective. Dia memiliki arti xiangjin, mendekati. 差别不大, perbedaannya nggak besar. Fungsi pertama, dia memiliki arti mendekati, perbedaannya tidak besar. Oke, kita lihat lucunya. 这个电子词典看上去差不多. Nah, dua kamus online ini kelihatannya mirip, perbedaannya nggak besar. 左边这么
左边这个怎么这么贵? Kenapa yang kiri bisa semahal ini? Paham nggak maksudnya? Mendekati. Mereka dua kamus ini perbedaannya itu nggak besar, tapi kenapa yang kiri ini harganya mahal banget? Gitu loh. Paham nggak? 理解吗？ OK， 那第二的由李同学读吧，terus 翻译。第二，第二。他们俩是在国外旅游的时候认识的。Apa tuh? Ayo, baru kemarin dong. 性格。性格差不多，性格itu apa? Sifat karakter manusia. Karakter. 性格差不多，所以很快就成了好朋友。Oke. Nah ini 性格差不多 apa artinya? Perilakunya enggak itu apa? Perilakunya caputo itu kan almost. Nih. Mendekati. Perbedaannya tidak besar. Mendekati. Berarti sama. Mirip. Gak jauh beda. Perilakunya mirip, nggak jauh beda. Jadinya cepat-cepat jadi teman. Jadi teman baiknya cepat. Oke. Jadi meskipun caputo itu artinya hampir, tapi dia memiliki dua fungsi di sini. Fungsi yang pertama itu yang artinya mendekati, yang nggak beda jauh itu. Yang nggak beda jauh. Nah ini yang kedua nih, baru yang hampir. Ini baru fungsi yang hampir. 差不多也可以做副词, juga bisa menjadi adverb. Nah, 表示程度 level, 范围 batasan, 时间 waktu, 距离 jarak, 数量. Nah, dan aspek-aspek lain yang hampir mendekati. Jadi meskipun mereka dua fungsi ini memiliki arti yang memiliki kata mendekati, tapi mendekati itu konteksnya beda. Jadi, yang pertama tadi kan nggak jauh beda. Nah, ini yang kedua ini dia mendekati sesuatu. Mendekati entah waktu, level, batasan, jarak, dan lain-lain. Ini memiliki arti hampir. Nah, contohnya, 班里同学你联系的怎么样了？来多少人？ Nah, 差不多一半吧, hampir setengah. Hampir setengah. Nah, coba yang kedua. Acung baca deh. 1、2、3。中西后 terus apa tuh? Ya, kecil. 个子。kecil, sorry. 你上中西后kecil上的特别快。现在都快1米7了，差不多，跟我一样高了。Oke, jadi 差不多跟我一样高 apa artinya? Mendekati tinggi badannya dengan saya. Oke, berarti hampir satu tinggi. Hampir sama tingginya. Oke. Kita lihat yang siji. Oke, nomor 1. 照片中照片中间这个男孩是你吗？对，左边这个是我哥哥。Oke, ayo buat dulu ya. 你们俩的个子差不多。Nah, tinggi kalian hampir sama, 差不多。Oke. Coba lihat nomor 2. 下个星期就要考试了，你复习的怎么样了？
Siapa yang mau jawab? Daniel dulu. Nomor 2 Daniel. Nomor 2 selalu Daniel, nomor 3 selalu Acung. Kayak gitu ya. Apa jawabnya? 去要考试了. Kamu reviewnya gimana? Jawabnya mirip-mirip. Mirip sama apa? Nih, kurang lebih. Oh, kurang lebih. Berarti udah 我呼吸了 kurang lebih kurang lebih 1 jam. 差不多差不多1 jam apa? 1个小时. Oke, boleh. 很好。我复习了差不多1 小时, hampir 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Oke. 第三，你来中国多长时间了？ Ayo. Tiongkok berapa lama kamu? Saya di Tiongkok hampir 2 tahun. 我来中国差不多2 年. Oke. 2 年 Bagus. 了. Oke, bagus. Masih ada pertanyaan? Cepien? 练习，我们的练习。没有. Oke. Benar nggak ada, ntar PR ada cabuto loh. Benar. 那我们现在先学习我们第4的课文。Oke, jadi 丰富itu bentuk verb. Artinya to enrich. 丰富我们的生活, memperkaya kehidupan kita. Maksudnya bukan memperkaya secara materi ya, maksudnya kayak memperkaya ya memperkaya gitu, maksudnya paham kan, tapi bukan material, bukan uang, bukan ngomongin tentang uang. Iya. 丰富我们的生活，丰富我们的知识, memperkaya pengetahuan kita, sorry. Gitu, jadi 丰富 artinya memperkaya. 无聊, nah ini udah sering kita dengar 无聊 itu bosan. Oke. 非常无聊, sangat bosan. Terus 讨厌 itu untuk nggak suka pada sesuatu. Biru 我讨厌绿色, saya nggak suka warna hijau. Oke. 我讨厌绿色, saya nggak suka warna hijau. 我讨厌他, saya nggak suka sama dia. Gitu. Nah ini 却 ini untuk sementara kita ingat-ingat dulu artinya but ya, tapi ntar di bawah bakal ada bahas grammarnya lagi. Ini agak sulit sih ini grammarnya 却, tapi nggak apa ntar I bakal jelasin. Nah nih, 一个脾气不好的人虽然不一定让人讨厌, orang yang memiliki temperamen yang nggak bagus, meskipun belum tentu membuat orang nggak suka sama dia, 但是却 tetapi 很难跟人交朋友, tetapi susah untuk 交朋友 make friends. Oke. Nah 却 ini bakal kita bahas di bawah. Pokoknya untuk sementara ini ingat dulu artinya tetapi. Terus 周围 itu adalah surrounding sekitaran kita. 周围的人 orang-orang di sekitaran kita. 交流 ini untuk berinteraksi. 和你交流 berinteraksi dengan kamu. 和老朋友交流 berinteraksi dengan teman lama. To exchange, to communicate. Oke. 交流。有问题吗？我们的生词。没有 ，OK。那这次有 tadi siapa ya tadi kali baca ya? Oh, yang kali ini 有李同学读。Oke. Mak 每个人 itu apa? Tiap orang.
每个人都需要朋友，朋友可以丰富我们的生活。离开朋友，我们的生活一定会非常无聊。那么这样才能你都交呀，交到更多的朋友呢？当然要有好脾气，temperament。脾气。一个脾气不好的人，虽然不一定让人讨厌，但是却很难和人交朋友，因为没有人交朋友，因为没有人会喜欢跟一个总是容易生气的人在一起。我们还有经常跟周末的人笑不多，教育教育爱好爱好哎能能让人们不多互相，saling。互相了解，就是如果有共同的兴趣爱好或者不习惯，就更容易成为朋友了。有没有不明白的？ Nggak ngerti semua artinya. Ayo yo, oke. Yaudah, Ayo jelasin secara cepat deh, biar gampang. Oke. 每个人都需要朋友，setiap orang butuh teman. 朋友可以丰富我们的生活，teman bisa memperkaya kehidupan kita. 离开朋友，meninggalkan teman，我们的生活一定非常无聊，kehidupan kita pasti akan sangat bosan. 那么，怎么才能交到更多的朋友呢？ Kalau begitu，那么怎样才能？Bagaimana cara untuk mendapatkan lebih banyak teman？ 当然，tentu saja 要有好脾气，kita harus punya temperamen yang bagus。一个脾气不好的人，seseorang dengan temperamen yang nggak bagus，虽然不一定让人讨厌，meskipun nggak selalu membuat orang nggak suka sama dia，但是却很难跟人交朋友，tetapi akan sulit untuk membuat teman。OK，因为没有人会喜欢跟一个总是容易生气的人在一起，karena gak ada orang yang bisa suka跟一个总是容易生气的人在一起，bersama-sama dengan orang yang gampang marah。OK，我们还要经常跟周围的人交流，kita harus sering-sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita。交流能让人们互相了解。Nah, berinteraksi bisa membuat orang saling mengenal,了解, saling mengerti. 如果有共同的兴趣, kalau punya ketertarikan yang sama, 爱好, hobi ataupun 习惯 kebiasaan, 就更容易成为朋友了, akan menjadi lebih mudah untuk berteman. 还有问题吗？ 没有了。berarti ntar kita harus ada PR translate. Tapi satu aja translate, tenang. Oke, 第五个由张同学读。enggak, sebentar, harus jelasin dulu. Oke, 理解itu untuk memahami. Nah, kayak biasa, saya tanya kalian, ngerti mah bisa paham nggak? Bisa itu nggak apa? Bisa understand atau enggak gitu. Oke, 理解. Oke, to understand. Terus 定
Jingzi ini adalah kaca. Dia bentuk noun. Jadi seharusnya ini gampang lah ya. Jingzi. Oke, terus itu sementara. Contoh, 我喜欢黑色，而他喜欢黄色。Saya suka warna hitam, tetapi sebaliknya sementara dia suka warna merah gitu. Itu sementara. Okay. Terus tang itu pas. Oke, tang yu tao, saat kamu bertemu dengan kunan saat kamu bertemu dengan kesulitan, tang itu berarti saat. Terus kunan difficulty, kesulitan. 当你遇到困难的时候 Oke. Terus 其实 ini adalah adverb, dia artinya in time. 比如 你及时来, kamu datang dengan tepat waktu, 你及时来. Oke. Terus pay itu untuk menemani. 比如陪我去学校, menemani saya pergi ke sekolah. 陪我去商场, menemani saya pergi ke mall. Terus ya udah, pay pokoknya menemani. Oke, Cung baca. Yuta. 有人的一生可以什么也没有，但不能没有朋友，而且必须要有自己，而且必须要有自己真诚的朋友。什么是真正的朋友？不同的人会有不同的理解。有些人觉得朋友就是能和自己一起快乐的人，有些人觉得朋友应该像听着能帮自己看到节点。而我的理解是，当你遇到困难的时候，真正的朋友会站出来，及时给你帮助。当你无忧或者难过的时候，真正的朋友会在你身边，想办法让你感到幸福。Oke, ini I langsung jelasin aja ya. 人的一生可以什么也没有. Dalam kehidupan ini apapun nggak punya itu boleh. Kita nggak punya apapun itu boleh. Dan不能没有朋友, tapi kita nggak boleh nggak punya teman. 而且必须要有自己真正的朋友. Jadi kita harus punya juga teman yang real, teman yang asli itu. 什么是真正的朋友? Apa itu teman yang real? Oke. 不同的人有不同的理解. Orang yang berbeda juga punya pemahaman yang berbeda. Ini maksudnya setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda gitu loh. Oke. 有些人 ada beberapa orang 觉得朋友就是能和自己一起快乐的人. 能和自己一起快乐的人 itu artinya yang bisa berbahagia dengan kita bareng-bareng. Berbahagia bersama-sama dengan kita. Oke. Terus 有些人觉得朋友应该像镜子. Nah, teman itu seperti cermin, 能帮自己看到缺点, bisa membantu kita melihat kekurangan kita, 缺点 kekurangan. 而我的理解是, sementara pemahaman saya adalah, 当你遇到困难的时候, saat kamu bertemu dengan kesulitan, 真正的朋友会站出来. 真正的朋友, teman yang sejati itu bisa 站出来 keluar. Bisa muncul, 即使 dengan tepat waktu, 给你帮助, bisa memberikan kamu bantuan. 给你帮助, memberikan bantuan. Terus, 当你无聊, saat kamu bosan, 或者难过的时候, ataupun saat kamu lagi sedih, 真正的朋友会陪在你身边, berada di sisi kamu. Menemani di sisi kamu, 想办法 memikirkan cara 让你感到幸福, biar kamu merasa bahagia. Oke, 还有问题吗？没有。没有了，OK。
Benar ya? Oke, kata. Nah, ini. Cek. Kok grammarnya kehilangan satu? Dapatan satu kak grammarnya. Ternyata ada jingguan, tadi kita lupa bahas. Oke. Bahas jingguan. Jingguan. Jadi jingguan itu adalah diansi. Diansi itu adalah kata sambung. Nah, biasanya digunakan di kalimat majemuk di bagian depan. Nah, dia jingguan ini itu dia jingguan itu kalimatnya menunjukkan suatu realita. Shi itu realita. Nah, sementara di belakang koma realita, terus di belakang komanya itu 一般情况下不会出现的结果。Nah, di belakangnya jingguan itu adalah hal yang gak mungkin terjadi. Padahal normal, pada saat normal itu nggak mungkin terjadi. Oke. Jadi, 一般情况下 pada saat normal, pada situasi normal, maaf, Indo aja juga agak-agak kurang. Pada situasi normal, 不会出现的结果 itu nggak mungkin terjadi punya hasil. Nah, dia sering digunakan dengan 但是, 可是. Nah, 可是 atau 但是 atau 却 atau 还是. Oke. Dia biasa menggunakan kata-kata ini digabunginnya strukturnya. Oke. Jadi contohnya nih, kita langsung lihat kalimat aja deh. 尽管已经毕业这么多年, meskipun udah lulus begitu banyak tahun, udah begitu lama, 我们还是 kita masih 经常联系的, kita masih sering berhubungan. Nah, pada situasi normal, kalau misalnya udah lulus lama, biasanya udah nggak kontekan kan, tapi mereka masih kontekan. Oke, udah dapat idenya belum? Jadi, jingguan ini tuh situasi khusus yang jarang terjadi ibunya. Situasi khusus yang jarang terjadi. Nah, ini udah lulus berapa lama, tapi masih kontekan, masih berhubungan, masih saling berinteraksi. Paham nggak maksudnya? Jadi jingguan itu untuk situasi yang spesial, dia nggak normal. Oke. Terus coba kita lihat. 第二，由李同学读吧。男朋友送给我的这礼物，这份礼物，尽管不贵，但却让我非常感动。Oke. Apa artinya? 尽管不贵，但却让我非常感动。 Pacar laki-laki kasih saya kado 尽管不贵 yang kado khusus gak mahal. Kado khusus yang gak mahal. Bukan kado khusus. 男朋友送给我的这份礼物. Nah, pacar saya memberi saya kado ini meskipun gak mahal, 尽管不贵. Meskipun gak mahal, tapi saya sangat tersentuh. Oke. Berarti pada situasi normal, orang-orang nggak bakal tersentuh kalau dikasih kado yang murah. Oke. Dicema. Jadi ini situasi yang khusus. Meskipun dikasih kado yang murah, tapi dia tetap merasa tersentuh. Oke, Tisan tuh. Acung nih. Ya.
apa tuh? Susu, susu，所以他的爱好就是打篮球。他现实他还多者参加小篮球比赛。习惯现在工作很忙，可到了周末，他还是会跟朋友去打球。Oke. Jadi di sini Jadi, meskipun kan, meskipun apa ini? Meskipun Shincai Kung tuh meskipun sekarang paman lagi sibuk kerja, dia dan teman-temannya tetap pergi bermain bola sama-sama di akhir pekan. Oke. Jadi meskipun dia sibuk, nah tapi dia masih itu. Orang biasanya kalau misalnya sibuk ya di weekend santai-santai dong ya kan. Tapi dia malah Ya, main bola. Nah ini main bola. berarti ini situasi khusus. Oke. Jadi cingkuan itu untuk situasi yang khusus. Sementara Cishi kemarin itu kan dia ngebahas pengandaian. Oke. Ini sih. Oke. Ayo dulu ya. 他尽管写的比较慢，但写的但这写的不好看。Nah, dia meskipun tulisannya lebih lama, tapi tulisan tangannya itu juga nggak bagus. Nah, ini situasi yang khusus. Oke. Orang biasanya kalau udah tulisnya lama biasanya tulisannya bagus kan, tapi ini tulisannya jelek, makanya dia disebut situasi khusus. Oke, 第二的由李彦明同学。第二，你们俩才认识不到1个月吧？Gimana ya jawabnya? Meskipun baru kenal 1 bulan, meskipun baru kenal selama 1 bulan, tapi kita sudah pacaran. Coba gimana? Meskipun 习惯我们刚才在 barusan 认识了2个 di sini dia bilang 1 bulan. Di sini dia bilang 1 bulan. 1个月我们是 pacar. Pacaran apa? 恋爱但我们已经谈恋爱了。 Oke, jadi meskipun kita kenalnya belum sampai sebulan, tapi kita sudah pacaran. Jadi ini situasi khusus juga yang jarang-jarang terjadi saat situasi normal. Oke, nomor 3, Acung. Apakah kamu terbiasa dengan kehidupan di sini? Jawab apa nih? Cingkuan? Meskipun baru tinggal di sini selama sebulan, tapi saya sudah merasa nyaman. Meski baru tinggal sebulan. Meskipun Cingkuan. Kita bikin kalimat pula atau gimana ya? Cingkuan baru tinggal di sini. Tinggal tuh cu.
尽管我出了一个一个apa 好什么 一个小时。Hah? 1 jam? Oh, oh ya, Selasa kan 1 jam. Kalau sebulan berarti 1个月。尽管我尽哦，管我等等，哎，出了，尽管我我在这儿才1 个月，住nah ini 一 kalimatnya 个月。sedikit. 尽管我在这儿才住，Oke, meskipun saya di sini baru tinggal 1 bulan, 2 bulan, berbulan-bulan. tapi saya sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Terus udah biasa dan gitu. 我习惯了生活，我习惯了这儿。哦，terus生活。Sudah mulai susah buat kalimatnya ya. Mhm. Jadi meskipun tinggal di sini baru sebulan, Biasa tetapi ya. saya Ah, tetapi saya sudah bosan nih pun terbiasa dengan kehidupan di sini. di sini. Oke, Ini bukunya Bapak lebih tanya jam berapa? 有问题吗？尽管 Ayo. Ayo, oke, ntar ini Ayo. Ai kasih ini translate kali ya, biar enak. Oke, naman Oke. Jesse cue. Nah, cue itu adalah adverb. Cue adalah adverb dan dia digunakan di belakang subjek. Subjek plus cue plus verb. Plus verb. Nah, dia juga menyatakan keterbalikan. Cuance keterbalikan. Nah, tone-nya dia itu lebih ringan. Oke, lebih halus. Oke, contohnya 有人觉得有房子和汽车就是幸福，有人却 nah ada orang nah ini 却 menyatakan keterbalikan mengira 找到真正的爱情才是幸福. Nah, jadi keterbalikan dari si yang pertama ini. Ada orang yang mengira rumah dan mobil itu adalah kebahagiaan. Tapi ada juga orang mengira cinta yang sejati itu adalah kebahagiaan. Nah, 却 ini menyatakan keterbalikan. Mirip-mirip sama 可是dan 但是 mirip-mirip. Oke, 第二的由李同学读吧。一个脾气不好的人虽然不一定脾气不好的人虽然不一定让人讨厌，但是却很难跟人交朋友。Oke, 什么意思？什么意思？ 一个脾气 sebuah perilaku yang tidak baik. 一个脾气不好的人 seorang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. 脾气 apa? 脾气 itu Perilaku. temperamen. Oh ya, sebuah orang yang mempunyai sebuah temperamen yang tidak baik. 虽然 Apa tawian ya? 虽然 虽然不一定让人讨厌 itu tidak akan ada yang suka. bukan 虽然不一定 oke terus salah satu deh 虽然 apa 虽然 itu sering-sering. meskipun Meskipun 不一定
Puiting tidak diterima. Belum tentu. Meskipun belum tentu Rang Ren Tao Yan diterima oleh orang. Oke, boleh. Tapi Xue Hen Nan Ken tapi akan kesusahan berteman. Oke, benar. Jadi Cue menyatakan Mendapatkan teman. keterbalikan. Jadi dia bilang belum tentu Ya. membuat orang nggak suka, tapi tetap aja bakal susah untuk jadi teman. Jadi Cue menyatakan keterbalikan. Oke, 第三个由张同学读和翻译。现在很多人虽然住在同一个楼里，但是却从来没说过话。Oke, 什么意思？ Sekarang ini banyak orang yang tinggal gedung ya, tinggal di gedung yang sama. Tetapi mereka nggak ngomong satu sama lain. Nggak pernah ngomong satu sama lain. Cue menyatakan keterbalikan. Meskipun dia tinggal di satu gedung yang sama, tapi nggak pernah ngobrol. Oke, udah paham belum keterbalikannya maksudnya gimana? Baik. Coba kita lihat Lensi ya. Menyatakan Lensi. Oke. 他喜欢锻炼身体，他弟弟 nah keterbalikan ayo dulu buat ya 他弟弟却不喜欢锻炼 nah di sini dia suka nah adiknya keterbalikan dari dia 他弟弟却不喜欢锻炼 第二由李同学回答虽然他俩是姐妹，却不nggak dekat. 却不hubungannya nggak baik. Hubungannya nggak baik. 他们俩的关系却不好. Kenapa ini 他们俩的关系? Nah ini karena ini 他们俩的关系 ini adalah subjeknya. Subjek plus cue plus verb. Oke. Oke. Terus nomor 3. Acung. 有的人是很少，但不熟。Ada orang yang makannya dikit tapi nggak kurus. Orang makan dikit nggak kurus. Apa ya? Ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk. Ada orang yang makan banyak juga. 有人 banyak itu tua. Ini ikutin kalimat 有的人很多但不gemuk但kecil. 很多却不胖. 却不胖. Oke. Jadi kebalikan dari yang ini. Oke. Di sini dia pakai tan di sini. Tan sama cue artinya sama-sama keterbalikan. Tetapi kan mereka memiliki arti tetapi. Nyatakan keterbalikan. Oke, nah, 我们继续最后一个的语法点 ada er. Oke, er adalah conjunction. Nah, di sini dia punya dua fungsi. Menyatakan 并列关系. 并列 itu yang hubungan yang searah, maksudnya searah
Gimana ngomonginnya ya? Aduh, susah banget. Gimana ya? Bentar. R itu punya dua fungsi. Mereka bisa searah. Nah, ini kalian ingat dulu aja, bisa searah, bisa kebalikan. Nah, contohnya yang searah gimana? Nih kita lihat nomor 2. 结婚前 sebelum menikah, 我们都要清楚自己想要的是什么. Kita harus jelas dengan apa yang kita sebenarnya mauin. Nah, kalau misalnya searah itu artinya dan. 不要被别人对幸福的看法影响. Nah, dan jangan membiarkan orang lain mempengaruhi pandangan kita mengenai kebahagiaan itu. Oke, jadi di sini artinya dan. Kalau misalnya hubungannya itu yang searah, pinglie. Jadi hubungan mereka itu saling melengkapi gitu loh. Saling melengkapi kembali. Oke, coba lihat yang nomor 1 deh. Ming, huruf Ming, 左边的热. Nah, 热 di sini artinya adalah 太阳, matahari. Dan 右边 sebelah kanan, 月 isi 是月亮, bulan. Nah, mereka saling melengkapi kan? Ming sama Yue kalau digabung jadi Re sama Yue kalau digabung jadi Ming. Nah, mereka hubungannya yang saling melengkapi punya, yang searah pokoknya. Paham nggak udah? Nggak jelas, Cok. Coba contoh lain deh, contoh lain. Coba kita lihat yang kebalikan dulu, yang kebalikan ya. Ya. 在工作中 saat bekerja 遇到了问题 bertemu dengan masalah. 男人回到家不喜欢跟妻子说. Nah, cowok nggak suka ngobrol dengan istri. Nah, sementara 女人喜欢跟丈夫说. Sementara cewek suka ngomong dengan suaminya. Ini kan keterbalikan, jelas kan keterbalikan kan? Ya. Keterbalikan. Nah, kalau yang ini tuh bukan yang keterbalikan. Ini tuh yang justru saling mendukung argumennya gitu loh. Argumennya saling melengkapi. Oke. Nah, di sini kan dia bilang kita harus tahu apa yang kita mau dan jangan membiarkan orang lain mempengaruhi kita. Nah, jadi kalimat itu searah maksudnya. Apa sih searahnya itu? Kalau ngomong searah jujur juga jelas. Tapi kalau pas bilangnya buat mendukung ya baru mendukung ya, udah saling mendukung gitu. Ya, mendukung aja. Kalau searah malah bingung kemana-mana. Coba cari contoh coba ya. Oke, nih I cariin yang saling mendukung ya. 在学习上，我们要努力，要自己努力，而不要看别人的成绩. Nah, coba lihat saat dalam aspek belajar kita harus nuli, kita harus rajin, kita pribadi harus rajin dan jangan lihat nilai orang lain. Oke, sampai sini. Nah, ini yang saling mendukung punya. Nah, kalau yang kebalikan, gimana ya? Udah kebalikan gini deh. 我喜欢黑色，而他喜欢红色. Nah, saya suka warna hitam, sementara dia suka warna merah. Keterbalikan kan? Iya. Udah paham belum bedanya? Paham. Baik.
oke. Iya. Udah lemes ya. Oke. Iya. Nah, masih ada satu bagian lagi yang belum kita bahas. Tenang saja. Saya juga belum sarapan. Tidak. OK，现在越来越多，哎，现在越来越多的年轻人愿意旅行结婚。Nah, berarti ini nikah, nikah tapi sambil bertamasya gitu loh. Hah? Nikah sambil tamasya, 旅行结婚。Oh, Sebentar. Yanxi. Sebentar. Yanxi. Gini biar rapi. Kan di sini kan dia bilang kan setuju kan. Nah, gue keterbalikannya. 我不愿意旅行结婚. Nah, jadi ini yang menyatakan hubungan keterbalikan. Oke. Di sini dia bilang setuju dan di sini saya bilang saya nggak setuju. Jadi ini hubungan keterbalikan. Oke. Jadi bisa bisa yang saling mendukung ataupun yang berkebalikan punya. Coba lihat nomor 2. 有李同学回答吧。老年人喜欢王去会看你王晚会观晚会看 apa itu? Wang Hui kan itu Wang itu kan mengarahkan menghadap. Hui itu kembali. Iya. Berarti lihat masa lalu. 想一想过去的事情。且 pakai er. apa? 年轻人。Bagus. 年轻人。年轻人喜欢 masa depan apa? 喜欢Wang nggak pakai Wang. Karena di sini kan dia pakai Wang. Wang. Depan apa depan? Depan. Depan. Depan apa depan? Guo. Bukan. Qian. Oh iya, Qian yang punya Qian. Qian. Wang Qian kan. Wang Qian kan. Nah di sini orang tua suka melihat ke belakang sementara anak muda melihat ke depan. Iya. Jadi keterbalikan juga ya. Oke, nomor 3, Cung. 有的地方一年四季都可以见到雪。Di beberapa tempat bisa melihat salju sepanjang tahun. Berarti dan juga ada tempat yang nggak bisa lihat salju. Benar.有地方。有的地方。有的地方。 Di depannya kan 有的地方。不可以见到雪。Oke. Atau 没可以，nggak tahu sih. 不能吧？ Oh, 不能见到雪。 Oke. Nah, sampai sini udah paham? Bisa yang hubungannya saling mendukung punya, ada juga yang hubungannya saling berkebalikan. Nah, 3 contoh kita ini adalah hubungan yang saling keterbalikan semua bikinnya. Oke. Kalau contoh yang saling mendukung nih tadi Aida buat. 在学习上我们要自己努力. Kita harus fokus, Pak. Kita harus rajin. Pribadi kita harus rajin. Belajar. 不要 jangan lihat nilai orang lain. Saling mendukung argumennya. Oke. 还有问题吗？我们的语法点，今天的语法点比较难，所以你们要好好复习。Masih ada satu bagian lagi. Tidak. Satu bagian lagi. Bedanya caputo dan cihu. Oke, makanya fokus biar cepat. Aduh, saya juga lapar belum makan. Saya belum sarapan tadi. Caputo dan cihu. Oke,
Jadi, 差不多 dan 几乎 dua-duanya adalah adverb. Dua-duanya bisa mengindikasikan hampir, hampir dan mendekati. Oke. Dua-duanya bisa memiliki arti hampir, saling mendekati. Oke. 差不多跟中国人一样. Mirip dengan orang China asli. Oke. 他的汉语说得很好. Dia ngomong Mandarinnya sangat bagus. 差不多跟中国人一样. Hampir mirip dengan orang China asli. 几乎跟中国人一样. Hampir sama dengan orang China asli. Oke. Jadi 差不多 dan 几乎 memiliki kesamaan mereka memiliki arti hampir. Oke. 几乎kata ini kita udah pernah belajar juga kalau di HSK 3, dia artinya itu adalah hampir. Jadi 差不多 memiliki arti hampir. Hampir mirip, hampir sama dengan orang China asli. Oke. Paham nggak samaannya udah? Paham, oke. Terus 不同点 perbedaannya. 差不多 bisa langsung digunakan bersamaan dengan 三音节形容词. 三音节形容词 berarti adjektif yang dengan satu suku kata. Adjektif dengan satu suku kata. Sementara 几乎 di belakangnya nah, sementara kalau 几乎 mau ditambah dengan adjektif satu suku kata, dia harus ditambah dengan kata lain dulu. Paham nggak? Jadi, kalau 差不多 bisa langsung ditambah dengan adjektif, sementara 几乎 harus ditambah dengan kata lain dulu. 差不多 bisa langsung pakai 三音节形容词, sementara 几乎 harus tambah kata lain. Oke, contohnya kita lihat langsung deh. 他们俩差不多高. Nah, 差不多高. 高 ini adalah 单音节形容词, yaitu adjektif dengan satu suku kata. Nah, kalau 差不多 bisa langsung pakai adjektifnya. Sementara kalau 几乎, nah 几乎 di sini dia nggak bisa langsung 几乎高. Harus ada kata lain. Nah, di sini dia tambahin 一样. Oke, terus di sini kita lihat juga. 他比我几乎高了一头. Nah, di sini 几乎 nggak boleh langsung ini. Kalaupun mau harus ditambahin kata, entah langsung ataupun nggak langsung. Langsung di depan, langsung setelah 几乎 ataupun nggak langsung setelah 几乎. Gitu. Jadi udah paham belum maksudnya? Yes. Oke nih, ayo tulis di Word, nanti kalau misalnya kalian lupa bisa baca-baca lagi. Oke, terus yang kedua, 差不多 itu boleh ditaruh di depannya 数量, kuantitas. Jadi 差不多 boleh ditambah 数量atau kuantitas deh, kuantitas. Sementara 几乎, kalau 几乎 boleh. Contohnya, 李老师差不多60岁了. Nah, 李老师差不多60岁. Sudah hampir 60 tahun. Jadi 差不多 boleh ditambahin dengan kuantitas ataupun angka, sementara 几乎 nggak boleh. Jadi nggak boleh kita ngomong 几乎60岁了. Nih pokoknya ada terus di Word, nanti kalau misalnya lupa bisa baca-baca lagi. Ntar PR pasti kasih. Oke, terus 差不多可以是形容词, 差不多 bisa menjadi adjective. 差不多 bisa menjadi adjective yang memiliki arti
berarti nggak beda jauh. Sementara cihu nggak ada kegunaan ini. Nah, syabutua bisa menjadi adjektif yang memiliki arti nggak beda jauh. Sementara cihu nggak punya kegunaan ini. Nah, contohnya, 姐妹俩性格差不多, sifatnya nggak beda jauh. Oke, terus nomor 4, terakhir, semangat. Kita semua semangat. Yeay. Masih ada latihan tapi kalau latihan yang cepat selesai. 几乎可以表示说话人不希望发生的事接近实现. Nah, jadi 几乎itu bisa untuk gimana sih? 表示 itu apa sih Indonesia sebenarnya? Nah, ini kita lihat Inggris aja deh. 几乎 bisa mengindikasikan sesuatu hal yang tidak ingin terjadi, sesuatu hal tidak ingin terjadi, tapi hampir terjadi. Sesuatu hal tidak ingin terjadi, tidak diharapkan terjadi, tapi hampir terjadi. Pahamin dulu di sini. Tidak diinginkan terjadi, tapi hampir terjadi. Dan ujungnya, untungnya nggak terjadi. Sih. Sebentar, cuma ini kasihkan. Suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Iya, tapi namun, terjadi. Hampir terjadi. Oke. Tapi pada akhirnya tidak terjadi. Oke. Paham nggak? Ini bahasa Inggrisnya deh, kalau nggak paham penjelasan deh. Aduh. 几乎 can indicate something undesirable almost happened, yet finally didn't. Paham? Oke. Dan 差不多 nggak ada kegunaan ini. 差不多 nggak ada kegunaan ini. Nah, kita lihat contohnya. 这件事我几乎忘了告诉你. Saya hampir lupa kasih tahu kamu. Oke. Iya. Tapi akhirnya dia nggak lupa kan? Betul. Oke. Yaudah kita langsung kerjain. Lensi. Semangat. Oke. Nomor 3. 今天早上起床晚了。上课 bla 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 迟到了。Apa? 差不多 atau 几乎? Ini lihat catatan I, perbedaan-perbedaannya. Ayo guys, apa? 差不多 atau 几乎? 几乎. 几乎, oke bagus. Kenapa 几乎? Karena nggak ada kuantitas. Ayo weh. Karena dia pasti nggak berharap terlambat. Ya nggak? Dia pasti nggak berharap terlambat. Jadi kita pakai 几乎. Nggak pakai 差不多. Oke. Nomor 4. 我的房子跟这个教室. Ayo. 差不多. 差不多. Kenapa 差不多? Karena langsung tak. Oke. Kalau 几乎 harus ditambah kata lain. Oke, nomor 5. 要不是你给我打电话，我 bla 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 忘了咱俩见面的事。几乎 lagi, kenapa 几乎? Kali ini gue nggak tahu, tapi 几乎 Jadi kenapa pakai 几乎? Karena 几乎 karena di sini dia bilang kalau bukan karena kamu telepon, saya hampir lupa kita ada janji temu. Jadi pasti dia nggak mau kelupaan ada janji temu dong. Dia nggak mau kelupaan dan akhirnya dia nggak lupa juga kan.
Iya. Oke, jadi begitu. Cihu. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu alasannya, cocok-cocokan juga bisa. Misalnya, 上课差不多迟到了. Nah, ini kan aneh kan? 差不多迟到了. Nah, itu kayak nggak mungkin. Terus, 几乎大 ini aneh banget. Udah pasti nggak, berarti jawabannya 差不多. Terus, 我差不多忘了. Nah, ini 差不多忘了 juga kurang cocok. Harusnya pakai 几乎. Oke. Jadi, tapi itu kalau diulangan. Tapi kalau misalnya lagi ngomong, kita tentu nggak boleh cocok-cocokan kayak gitu. Oke. 有问题吗？几乎和差不多。明白。明白 ，OK。如果你们没有问题了的话，我们现在可以下课了。耶！ OK， Pusing, 拜拜， pusing. 拜拜，jangan lupa 呼吸，OK， 谢谢，谢谢。拜拜，Ya, 谢谢。 bye-bye